Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 31 Maret 2022. Seperti biasanya saya akan bahas analisa saham harian. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Saya sudah bahas Arto, DLKM, ADMR, Buka, UNVR, CARE, NATO, dan CMNT. Nah, di bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah MPPA ya. Jadi MPPA ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Ini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya ya. Yang mau belajar mengenai Fibonacci retracement ada di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video. Silakan ditonton ya mengenai cara pakai penggunaan dari Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Bahasanya kalau di sini ya, saya tarik garisnya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%, di sanalah kesempatan kita mulai buy ya. Jadi sudah sebutkan dari bawah naik ke atas 348 boleh buy, naik lagi ke atas 398 atau 400 ya, boleh tambah lagi. Kalau di sini naik lagi ke atas yang 450 boleh tambah lagi, nggak Pak Sunar, boleh ya. Jadi ikutin aja garis-garis sudah saya berikan di sini. Saya gunakan Fibonacci retracement ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 520 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 540 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Sejauh ini memang kenaikannya masih cukup bagus ya. Sebelumnya dia downtrendnya lumayan kuat. Di sini dia sedang berusaha untuk naik ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan lancar naik sampai ke target price terdekatnya sekitar 600 sampai dengan 710 ya. Jadi belinya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif kalau mau buy. Kalau yang nggak mau buy sekarang ya buy weakness-nya tunggu aja di 348 atau yang paling dekat di 400. Artinya kalau dia turun di banyak 400 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound naik ke atas 400 atau tunggu di 348. Tapi kalau dia turun lagi di bawahnya 348 lebih baik jangan buy weakness ya, jual dulu semuanya, karena kalau di bawahnya 348 menurut saya sih resikonya lebih besar daripada rewardnya. Begitu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASI masih cukup bagus walaupun Pak Sunar sudah breakout 6775 kok lesu banget turun lagi ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. Nah, selama dia bertahan di atas 450 memang masih cukup bagus. Sebelumnya sempat turun kemudian naik lagi Pak Sunar ya, kan saya sudah sebutkan kalau pasang stop lossnya atau trade stopnya pasang di dua level di 6450 dan 6250. Sebenarnya sih kalau kita bilang mengenai trennya dari ASI selama dia bertahan di atas 6000 dia masih ada potensial naik ke 6925 paling tidak target price terdekatnya ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar. Memang ada kemungkinan ini sentimen dividen doang mungkin Pak Sunar ya, bisa saja. Tapi di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya ya. Jadi ikutin aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya takut ya tunggu buy weakness di 6000 atau 5800. Artinya buy weakness itu kalau dia turun di bawah 6000, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk TBIG. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk TBIG ya, kita perhatikan di sini support terdekatnya di 2820. Jadi dia masih berada di atasnya 2820, masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi yang mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price terdekatnya sekitar 2990 atau 3000-an kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi, target berikutnya di 3070. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Memang di sini fluktuasinya tinggi. Seringkali Pak Sunar sudah naik, turunnya drastis Pak Sunar, langsung drop gitu ya, seperti ARB ini ya, panjang banget ini ya. Ini jahat banget Pak Sunar. Berarti ada yang buang gitu ya. Ya memang seperti itu ya, fluktuasinya tinggi. Strateginya kalau fluktuasinya tinggi ada dua, belinya bertahap aja atau tunggu di area buy on weakness. Kalau dia berhasil rebound kita buy, atau pilihan ketiga kita pilih saham yang lainnya ya, mudah banget seperti itu ya. Oke, berikutnya EMTK sudah saya bahas dari awal ya. Dari bawah ini saya sudah gambarkan formasi double bottom, kemudian kalau dia berhasil breakout mau buy silakan. Di sini area buy weakness sudah saya sebutkan ya, 2100 ini hampir kena ya. Jadi walaupun nggak nyentuh ke bawahnya, tapi kalau saya sudah sebutkan naik ke atas garis berikutnya boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Nah di sini dia naik lagi ke atas 2320 sempat higher high. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh ya. Buy-nya bertahap aja, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2470 tambah lagi naik ke atas 2550 boleh average up ya. Target berikutnya di 2800 dan 2960. Memang volumenya kecil ya. Nah di sini volumenya bisa dijadikan acuan untuk money manajemennya. Jadi jangan terlalu banyak belinya. Bukan berarti nggak yakin nggak ya.
Jadi disesuaikan, kalau volumenya kecil di bawah rata-rata 5 hari, dan ini volumenya masih cenderung melandai di bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu, walaupun sebelumnya di sini sempat muncul volumenya tinggi kemudian hilang ya. Ada spike volume di sini ya. Yang mudah-mudahan aja masih bisa lancar naik kaki. Perhatikan juga apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen, right issue dan lain-lain ya. Karena terus terang aja saya bahasnya tidak baca beritanya. Kalau saya baca beritanya satu persatu, di BI itu ada 700 lebih saham ya. Kalau setiap hari baca 700 lebih saham ya bisa kelengar ya seperti itu ya. Nggak selesai-selesai nanti ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk EMTK. Berikutnya untuk BBB ya, di sini area buy interest sudah saya sebutkan 2100. Kalau dia koreksi di bawah 2100 berhasil rebound, kita buy. Jadi posisi sekarang masih hold ya. Kalau mau buy up atau tambah lagi, mau buy sekarang boleh, belinya bertahap naik ke atas 2300 tambah lagi. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Bahwasanya di sini masih ada harapan ya selama dia bertahan di atasnya 2100. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya BAIT, Pak Sunar, ini bagaimana? Sebenarnya untuk BAIT ini sudah pernah saya gambarkan area buy interest di 59 ya. Jadi kalau dari atas ke bawah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 59 boleh beli ya. Ini area buy interest sudah saya gambarkan, ada dua area. Tapi setelah beli kok turun lagi Pak Sunar ya. Kalau beli ya jangan lupa pasang stop lossnya, jangan terlalu dekat ya. Kita pakai acuan low-nya yang di sini aja 57. Jadi kalau spekulasi buy on interest sekarang kan sudah naik ke atas 59 ya tadi ya. Sebelumnya juga sudah pernah, kemudian turun lagi, naik turun ya. Selama di atas swing low-nya di sini 57 masih ada harapan. Jadi stop loss-nya di sana aja. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atasnya ini ya, 62 tambah lagi, naik ke atas 64 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja. Karena di sini ya selama dia bertahan di atas 59 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 66. Kalau dia sudah breakout ke atas 66, ini sudah pernah saya gambarkan area round di bottom kan. Kalau dia breakout ke atas, target price-nya berdasarkan chart pattern-nya bisa sampai 81. Tapi sebelumnya gagal ya, cuma sampai 76. Ya seperti itu ya. Kalau saya rasa sih ini targetnya yang sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau yang ngikutin saya harusnya sudah pasang take stop, sudah selamat, untungnya lumayan ya seperti itu ya. Karena di sini sudah saya gambarkan sebelumnya, ini 76 saya gambar dari sini ya, swing high di sini ya. Saya gambar lurus sini ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya kalau mau trading. Kalau takut ya bertahap aja belinya atau pilih saham yang lainnya ya. Jadi mudah banget, nggak perlu terlalu dipikirin, nggak perlu terlalu bingung. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi jangan sampai bingung-bingung beli atau enggak, sekarang beli atau enggak, jual atau enggak gitu ya. Pokoknya sudah pasang automatic order buy dan juga automatic order sell untuk pasang trade stop dan stop loss ya sudah ya, selesai. Kalau terlalu banyak dipikirin nanti nggak fokus ke kerjaan utamanya, malah jadi stres ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya ISIS. Nah ISIS ini masih cenderung downtrend ya, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, gimana nih Pak Sunar? Ya memang bisnisnya masih cenderung lesu seperti itu ya, belum ada sentimen positif. Jadi di sini belinya bertahap aja. Kalau dia sudah naik ke atas 1055 boleh tambah lagi atau buy up ya, atau buy yang belum punya. Kalau sudah terlanjur punya ya pasang aja stop lossnya pakai acuan low-nya kemarin ya 1015 seperti itu ya, atau di area 1000 maksimum di 970 stop lossnya. Kalau turun lagi di bawah 970 lebih baik jual dulu semuanya, jangan di average down ya, karena kalau di average down dia bisa makin turun lagi. Karena trennya di sini terus terang aja, walaupun tertahan di 935 ya sejauh ini ya, masih cenderung tertahan, tapi dia uptrendnya jangka menengahnya atau jangka pendeknya ini ya masih cenderung downtrend. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja, naik ke atas 1110 boleh tambah lagi. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini sebelumnya gagal loh 1110, kalau naik ke atas 1110 nanti turun lagi. Belum tentu ya, jadi kita jangan terlalu kaku terhadap yang disebut resistance. Memang resisten itu kalau dia gagal turun ke bawah ya jual dulu, tapi kalau dia berhasil breakout lagi, dia akan berusaha untuk membentuk resisten yang lebih tinggi lagi di atasnya. Jadi selama dia berhasil bertahan di atasnya lagi setelah breakout ya di atas 1110 ya kita boleh tambah lagi buy up atau average up ya kalau kita mau. Tapi kalau buy sekarang sebenarnya masih cenderung resiko kalau masih di bawah 1055. Paling cepat ya 1055 ke atas baru kita buy ya. Tapi sudah kena Mas Sunar ya, pasang aja stop lossnya di low-nya kemarin ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya Elsa masih naik Mas Sunar walaupun candlenya kecil. Kalau mau buy boleh nggak? Sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kalau mau buy ada dua, barang di 800 artinya 800 atau 750 ya. Artinya kalau dia koleksi di 800, kalau dia berhasil rebound atau mantul boleh tambah lagi atau buy ya. Yang belum punya.
Kemudian di sini misalnya 800 nggak dikasih, kalau dia turun di bawah 900 berhasil rebound naik ke atas 900 ya kita buy di sana. Buynya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 bila tambah lagi atau average up. Atau kalau mau buy high sell higher. Kenapa buy high sell higher? Apakah nanti nggak ketinggian Pak Sunar nyangkut di pucuk ya seperti itu. Terus terang aja saya nggak menyesatkan orang lain ya. Ini uptrendnya masih bagus ya, naik ke atas. Ini MA20 nya masih naik ke atas. Nah kalau buy-nya ketika dia breakout lagi kok buy lagi Pak Sunar, ya karena uptrendnya masih bagus, masih bisa naik lagi. Karena prinsip dasar saya adalah berdasarkan prinsip analisa dasar teknikal, yaitu tren akan tetap berlanjut selama belum ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau dia sudah berbalik arah dari uptrend menuju sideways atau downtrend, ya saatnya kita berubah pikirannya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya masih bisa naik lagi, jadi belinya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau takut pilihannya ada dua ya, tiga sebenarnya. Tunggu di area koreksi buy sudah saya gambarkan, atau beli sekarang buy-nya bertahap, atau pilihan yang ketiga adalah pilih saham yang lainnya. Udah cukup ya, mudah banget seperti itu, jangan terlalu bingung. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss-nya. Nah seperti ini Pak Sunar, INDF naik. Nah ini memang ada kemungkinan dia akan membentuk formasi double bottom ya, ada kemungkinan. Nah apakah buy sekarang? Terus terang masih belum, karena downtrendnya masih kuat. Kalau kita lihat ini MA20 nya masih mengarah ke bawah, ini masih di bawahnya MA20. Kalau buy sekarang memang masih resiko turun lagi ya. Kalaupun Anda ngotot buy sekarang ya pasang aja stop loss-nya di 5725. Tapi kalau paling cepat ya naik ke atas 6100 kita barusan buy. Paling amannya tunggu di 6300 ya. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan di video short ya, saya beli ya. Tapi saya sudah sebutkan juga kalau dia turun lagi di bawah 6200 ya saya jual dulu. Ya kan seperti itu ya. Jadi di sini kalau mau buyback nanti saya tunggunya kalau sudah berhasil naik ke atas 6100. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini sebelumnya naik ke atas 6100 dia gagal, turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya gagal belum tentu kalau kali ini berhasil breakout lagi gagal lagi. Tapi belum pasti ya berhasil enggak ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Ini totalnya ada 16 saham. Jangan lupa lihat atau nonton bagian pertama ya untuk 8 saham yang lainnya. Kurang lebih cukup. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu sepanjang tahun ya dan sepanjang masa. Terima kasih banyak. Sekian.